Audio Jungle. Halo, assalamualaikum. Gimana, sehat kalian semua? Kita masih begini ya belajarnya, masih di rumah, masih lewat video pembelajaran, masih lewat voice note dan sebagainya. 2 minggu terakhir kalian mengulas kembali tentang hikayat ya. Sudah Ibu minta membaca beberapa hikayat, juga minggu lalu sudah membandingkan hikayat dan cerpen. Bagaimana perasaan kalian saat menikmati hikayat? Nyaman membacanya atau gimana dengan cerpen? Mana yang lebih mudah kalian pahami? Ada karya sastra lama yang memakai bahasa yang arkais atau bahasa-bahasa yang jarang digunakan. Ada juga karya sastra yang menggunakan bahasa-bahasa populer, bahasa saat ini dengan masalah-masalah yang umum terjadi saat ini. Yang satu hikayat, yang satu cerpen. Ya. Oke, minggu ini kita akan bahas materi ini, yaitu majas dalam hikayat. Ya. Oh ya, Ibu mau nyapa Pasha, Dava, Rafa, gimana? Semangat belajarnya ya? Ya Pasha gimana nih? Rafa juga ikuti ya. Sabar ya nak ya. Ya memang begini takdirnya, kita belajar di rumah ya. Oke, materi hari ini adalah tentang majas dalam hikayat atau disebut juga dengan gaya bahasa ya. Ibu bertanya deh, yang perempuan atau laki-laki sama aja, kalian suka bergaya? Rambut disisir rapi, pakai minyak wangi, kemudian baju dibikin matching warnanya. Yang perempuan pakai kerudung yang sama dengan bajunya yang enak dilihat. Bergaya ya kalian ya. Ingin tampil gimana? Tampil bagus? Nah, begitu pula dengan hikayat atau karya sastra pada umumnya, novel, cerpen, puisi. Di dalamnya juga terkandung unsur yang keenam, yaitu gaya bahasa. Kata-kata, bahasa-bahasa yang digunakan agar karya itu tampak menarik. Begitu pula dengan hikayat. Ya, ini adalah majas atau gaya bahasa dalam hikayat. Coba perhatikan. Ini Ibu ambil 4 majas yang sering digunakan dalam hikayat. Yang satu, antonomasia, berasal dari bahasa Yunani. Antonomasia ini gaya bahasa yang digunakan dengan cara mencari gambaran spesifik tentang benda atau tentang tokoh itu, kemudian disebutkanlah sebagai sebutannya. Misalnya, untuk seseorang yang bertubuh cantik, aduhai, menarik, kita sebut dia si cantik. Nah, ciri khasnya adalah cantik. Maka ketika menggunakan si cantik itu kita sedang menggunakan antonomasia. Dalam hikayat kemarin kita menemukan hikayat si miskin. Ada contoh nih. Siapa lagi kalau bukan si pintar? Si putih, ada ciri khasnya, orang itu pintar. Si putih itu orang yang kucing yang warnanya putih. Tidak harus selalu menggunakan kata si. Misalnya sang diva. Ya, sang diva. Diva itu orang yang istimewa. Bagaimana dengan antonomasia? Paham ya? Bisa dimengerti. Jadi majas gaya bahasa yang menjelaskan ciri atau karakteristik benda atau tokoh itu. Disebutkanlah menjadi sebutannya, apakah fisiknya, apakah penampilannya dan sebagainya. Ya, ayo ini contohnya ada 2. Siapa lagi kalau bukan si pintar yang mewakili sekolah kita dalam perlombaan cerdas cermat ini? Yang kedua, Untaran adalah nama kucingku. Aku sangat menyayangi si putih. Nah, warnanya yang putih yang menjadi ciri khas. Sehingga disebutlah si putih, si cerdas, si keriting, dan sebagainya. Penggunaan ciri-ciri khas si fisik
atau karakteristik di tokoh tersebut sehingga menjadi sebutan ya. Kemudian yang kedua, ada majas yang kedua yaitu metafora ya. Metafora ini perbandingan langsung. Coba perhatikan, majas yang sering digunakan dalam hikayat yang kedua adalah metafora. Metafora ini perbandingan secara langsung, membandingkan satu benda dengan benda lain secara langsung. Misalnya ada sebutan ayah tulang punggung keluarga, maka tulang punggung di sana ayah menyebutkan ciri dari ayah, atau sang surya sedang menyinari bumi. Sang surya menggantikan kata matahari. Di sana digunakan majas metafora. Main kartu. Coba perhatikan. Para pemuda sadarlah, kau adalah tulang punggung negeri ini. Ada lagi contoh berikutnya, perpustakaan adalah gudang ilmu. Nah, gudang ilmu untuk menggantikan kata perpustakaan. Kemudian ada juga buku adalah jendela dunia. Nah, jendela dunia di sana membandingkan sebuah buku. Oke. Yang berikutnya majas hiperbola. Ini kalian pasti sudah tahu sejak SMP ya. Lebay, yang berlebihan ya. Siapa yang bisa memberi contoh hiperbola? Ayo, Tanisha, Rifa, Harumi. Ini sejak SMP kalian bisa kenal dengan majas ini. Majas yang melebih-lebihkan. Ini contohnya, badannya kurus kering, memikirkan nasib anaknya. Kurus ya kurus aja, tapi kan nggak ada yang sampai kering gitu ya. Misalnya, petir mengguntur membelah bumi. Petir tidak sampai bumi terbelah, tapi sesuatu yang berlebihan disebutlah sebagai majas hiperbola. Yang keempat, majas perumpamaan atau asosiasi. Ini banyak sekali kita temukan dalam hikayat. Majas yang membandingkan sesuatu dengan keadaan lainnya dikarenakan persamaan sifat. Ciri dari majas ini adalah digunakan kata-kata pengandaian. Sepertinya gini. Wajah gadis ini seperti wajah ibunya. Nah, wajah gadis ini dengan wajah ibunya menggunakan kata seperti. Itu adalah perumpamaan. Seperti, bagaikan, laksana, umpama, semisal. Sampai sini bisa dipahami? Ini materi terakhir kita di hikayat. Ada satu lagi, membandingkan dengan cerpen sudah. Materi terakhir. Nanti setelah ini kalian biasa latihan di Google Form ya, ada beberapa soal tentang majas atau gaya bahasa. Ini pengulangan materi yang lalu, kemudian penambahan bagi antonomasia baru ini di SMA. Mungkin nanti kelas 11, kelas 12 juga kalian akan ditambah dengan majas-majas yang lain. Ya, gitu aja pertemuan hari ini. Silahkan kalian lihat di Google Form-nya. Tetap semangat, kerjakan tugas-tugasnya dan sehat semua ya. Assalamualaikum.